Saya tuh sedih. Yang nyata dengan anak yang setiap hari kami bercanda. Aduh, bila ingat itu sedih deh, Mbak. Jadi malas ngulang waktu itu. Halo pembaca Babe, kembali di Babe One on One. Hari ini dalam rangka Women International Day atau Hari Perempuan Internasional, kita ingin meng-highlight kisah-kisah perempuan di Indonesia. Nah, ini karena kita lagi pandemi, ini kita pengen mendengar cerita langsung dari salah satu pembaca Babe juga, seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga dan juga pekerja, di mana ia sempat teridentifikasi reaktif COVID-19. Nah, ini seperti apa ceritanya dan bagaimana sih mereka menjalani hari-harinya dan juga menjalankan tugasnya untuk bisa bangkit dari COVID-19. Kita akan langsung ngobrol sama narasumber saya. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabar? Selamat datang. Waalaikumsalam, Mbak Keiko. Alhamdulillah, sehat dan makin tambah sehat. Sehat dan makin tambah sehat ya. Bu Fitri ini kan seorang ibu rumah tangga dan juga seorang guru ya. Di mana kalau boleh tahu, Bu? Saya ibu rumah tangga dan guru sekolah menengah pertama SMP di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, sampai sekarang pun masih tetap mengajar ya Bu ya, walaupun jarak jauh ya. Masih. Nah, dan Bu Fitri ini kan salah satu mungkin bisa dibilang penyintas COVID-19 gitu, karena pada Agustus lalu Bu Fitri dan juga suami itu dinyatakan reaktif COVID-19 dan saat itu alat yang tersedia baru hanya ada rapid test ya Bu ya? Ya, rapid test ada. Waktu itu rapid test yang lebih banyak ditemui, sementara swab karena masih sedikit dan masih dikirim ke Surabaya pemeriksaan, jadi dan biaya pun mahal waktu itu sekitar 3 jutaan kalau kita tes mandiri. Jadi kita beraninya kemarin ikut rapid test dengan biaya 150.000 per tes gitu, dan itu terjangkau oleh kantong kita. Karena saat itu juga memang alat PCR atau swab itu belum tersedia di tempat Ibu, dan karena saat itu Bu Fitri dinyatakan reaktif, artinya tetap di treatmentnya sebagai orang yang terkena COVID-19 begitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Seperti penanganan orang kena COVID gitu loh. Itu indikasi awal bahwa dari reaktif ini akan meningkat menjadi positif gitu. Itu waktu itu paradigma yang ada di benak-benak kami dan di benak-benak orang-orang yang terdahulu mengatakan seperti itu. Jadi ketakutan. Karena juga akses untuk ketersediaan alat tersebut juga masih sulit waktu itu ya di tempat Ibu gitu ya? Iya. Masih minim pengetahuan tentang penanganan COVID gitu. Masih minim sekali ya. Dan waktu itu apa sih keputusan berat yang Ibu harus ambil ketika harus dinyatakan saat itu Ibu harus isolasi mandiri gitu? Ya pisah dengan anak. Anak kan kami tes dia non-reaktif gitu loh. Jadi memisah anak, tidak bertemu anak 14 hari, kemudian juga mau belanja ini itu susah. Yang biasa saya masak tiap hari untuk suami dan anak, sekarang tiba-tiba tidak. Semua harus dilayani dari luar, ditaruh dari luar. Saya tuh sedih. Yang nyata dengan anak yang setiap hari kami bercanda. Aduh, bila ingat itu sedih deh, Mbak. Jadi malas ngulang waktu itu. Pokoknya sedih berpisah dengan anak selama 14 hari. Kami cuma bertiga di rumah, suami, saya dan anak. Jadi ketika dipisahkan dengan anak, ya sedih banget, dan pertama kalinya berpisah dengan anak itu selama 14 hari itu pertama kalinya. Bagaimana saat itu Bu Fitri memberikan pengertian kepada anak Ibu bahwa selama 14 hari ini tidak bisa bertemu secara fisik gitu, harus diungsikan ke tempat keluarga? Pertama dia bilang enggak apa-apa, saya di kamar aja Bu, enggak keluar. Dia kan enggak maunya di kamar dia, jadi enggak bertemu. Enggak bisa Nak, saya bilang kamu harus ke tempat nenek. Sudah tidak ada lagi kata kami waktu itu tuh reaktif ataupun positif, satu kata corona, COVID gitu aja. Jadi COVID itu membuat kita harus seperti ini. Lama juga dia sedih. Dia katanya mau ngambilin minum untuk ibu, biar saya ngerawat ibu katanya. Tapi kan karena kondisi kita harus
harus berpisah, harus menjaga jarak, kontak harus dihindari. Ya saya harus tega dengan anak pun nangis, saya juga nangis. Sayangnya kan kondisi yang Bu Fitri alami sebelumnya gitu pada tahun lalu itu juga dialami oleh banyak orang gitu di Indonesia gitu. Seorang ibu yang juga ibu rumah tangga dan juga bekerja, tapi karena dinyatakan terkena COVID-19 harus isolasi mandiri, harus terpisah dengan anak, harus melalui masa-masa sulit juga gitu. Apa sih pesan yang ingin Bu Fitri sampaikan kepada mungkin sesama perempuan yang juga saat ini tengah merasakan apa yang dulu Ibu rasakan? Pesan saya sih, yakin COVID itu memang ada. Walaupun sampai saat ini memang ada mengatakan COVID itu bohong, itu enggak. COVID itu ada, penyakit itu ada. Tapi penyakit ada obatnya. Obatnya kita yaitu dengan cara kita mengikuti anjuran pemerintah. Atur pola hidup kita. Olahraga, itu memang pasti harus olahraga. Imun tubuh kita jaga, baik secara alami maupun buatan-buatan itu dengan cara minum obat yang ini ya, minum vitamin yang di pasaran ya. Kita harus berani, kita harus lebih disiplin untuk diri sendiri.